Jadi ketika kita melihat proses artifisial seperti tema kita hari ini teman-teman, tentu kalau kita tarik pada asal katanya artifisial itu tidak ada yang salah. Artifisial itu kalau disederhanakan secara arti, ini kan bermakna buatan, tiruan. Saya tadi juga sempat sebentar lah ngobrol dengan Mas Abrang. Jadi tidak ada yang salah dengan artifisial itu. Tergantung seperti di Muqaddimah tertera bahwa menjadi positif atau negatif, makna dari kata artifisial itu ketika ini bersanding dengan kata yang lain. Kalau istilahnya Mas Abrang, ini tergantung kosakata apa nanti yang akan mengikuti sebelum atau sesudah kalimat itu atau kata itu. Semisal tadi dicontohkan ketika disebut artifisial daun plastik, maka pasti ada hal yang mendasari adanya contoh buatan atas daun plastik itu. Berarti ada daun yang beneran. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita bicara konteks negara hari ini, apakah Indonesia ini bisa kita sebut sebagai benar-benar negara? Atau ini hanya sebuah teritori yang sifatnya artifisial juga? Yang menarik dalam pertanyaan saya adalah, saya langsung ingin bertanya ke Mas Abrang, kalau sistem itu Mas, apakah itu bisa disebut sebagai sebuah artifisial? Kalaupun iya, berarti yang melatar belakangi lahir dan tumbuhnya sistem itu apa? Mungkin itu Mas sebagai pengantar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asem. Tiba-tiba gasruk ya. Oke. Artifisial itu asal katanya dari artificialis, bahasa Latin. Kalau ngomong asal katanya itu agak aneh. Dalam tanda petik ya. Tapi nyambung sebenarnya dengan arti yang ada sekarang. Kalau artinya itu bagian dari seni. Ya kan, kok bisa bagian dari seni? Itu menunjukkan bahwa artifisial itu harus melalui dua proses. Proses manusia yang mengeluarkannya, yang melahirkannya, dan kemudian ada tujuannya, ada intensinya. Nah, ini terus kemudian ada counternya. Biasanya counterbalance-nya. Kalau ada artifisial, kemudian ada natural, kan gitu. Artificial sugar buatan. Ada natural sugar, gula yang natural. Itu nariknya gampang. Satu yang dibuat akarnya dari alam disebut sebagai natural. Kalau akarnya yang buat manusia disebut sebagai artificial. Jadi pertanyaannya, sistem, apakah sistem itu artificial atau natural? Pertanyaannya itu nggak bisa dijawab. Sistem apa dulu? Kalau ngomongnya sistem hukum alam, natural. Kalau sistem negara, tentu artificial. Dan tadi artificial itu kan yang buat manusia dan punya tujuan. Nah pertanyaannya, negara itu tujuannya untuk apa sih? Kenapa kita harus ngumpul menjadi negara? Kita pernah bahas itu di beberapa. Di sini kayaknya ada pertanyaan bagus banget. Emang kita butuh negara kan gitu? Kenapa kita harus punya negara? Enggak harus kok. Kan jawabannya gitu. Enggak harus kita punya negara. Tapi membuat negara itu bisa mempercepat kumpulan manusia untuk menuju masa depan yang dibayangkan. Misalnya makmur bareng. Misalnya pengen jadi negara yang menguasai sebanyak mungkin area, misalnya, terserah. Itu biasanya kemudian lahir di konstitusinya, tertulis di dasar negaranya. Dasar negara itu menunjukkan kita ngumpul nih mau ngapain sih, kan gitu. Nah terus ada pertanyaan follow up yang menarik dari temen. Loh kok bisa ngomong Indonesia nggak beres? Dari mana tolak ukurnya Indonesia itu masih kok sakit-sakitan? Nggak beres dari mana ukurannya? Kalau opini-opini, banyak yang ngomong opininya baik-baik saja kok. Loh, baik atau buruk itu bukan opini kalau kita melihat peta ini. Itu fakta. Faktanya gimana? Narik faktanya. Bukan dari pendapat pribadi. Kalau yang baik negara atau tidak, kita tahu akarnya. Negara itu dibuat untuk sesuatu. Artinya artificial ini tadi. Apa itu? Dari mana kita bisa tahu negara dibuat untuk sesuatu? Karena ada dasar negaranya. Terus kita lihat keadaan yang sekarang.
menuju yang dicita-citakan dasar negara atau tidak? Kalau tidak, ya berarti negaranya bermasalah. Kalau ternyata kita menuju ke sana, ya negaranya sedang tumbuh, kan gitu aja. Nah pertanyaannya kemudian, Bang Hensat yang tahu apakah kita menuju, apal tuh Pancasila? Oke. Berarti kan kemudian tahu arahnya kemana nih, untuk bisa mengetahui apakah Indonesia baik-baik saja atau tidak. Problem kemudian adalah gimana kita bisa tahu keadaan sekarang. Itu kemudian yang menjadi artificial Indonesia itu. Karena kita tidak benar-benar tahu para pelaku ini dengan intensi dan kreativitasnya, artificial itu tadi ya, dasarnya adalah yang dibuat manusia dan punya intensi. Ini ngelakuin segala hal ini intensinya apa sih? Kalau buat dirimu sendiri, oke, tapi jangan ngomong buat negara. Kalau kamu memaksakan perilaku yang untuk menguntungkan dirimu sendiri, terus kemudian mengatasnamakan demi kebaikan negara, artinya negara itu adalah negara artifisial. Karena itu pilihan pribadimu. Intensimu sendiri, jadi dirimu sendiri yang natural, no problem. Kalau negara, ya harus kita sambungkan dengan tujuan negara. Gimana nyambungin dengan tujuan negara? Undang-undang dasar, dasar negara, kan gitu. Nah, mungkin sesederhananya itu aja. Kalau tadi saya kepanjangan ya ngomong ya. Tadi pertanyaannya adalah apakah sistem itu artificial atau tidak. Kalau sistem itu lahir dari manusia, dia jadinya artificial. Masalah artificial itu baik atau buruk belum sampai situ ya. Definisi dulu nih. Kalau yang buat alam itu artinya natural. Yang ini yang saya dorong dari dulu agak susah menjelaskannya, tapi kan gini. Alam itu punya contoh sistem yang luar biasa banyak dan sudah dituning jutaan tahun. Sistem yang dibuat oleh semut, sistem yang dibuat oleh lebah, itu contoh-contoh yang bisa diambil untuk manusia bisa membuat sistem karya manusia, tapi terinspirasi, tergrounding ke sistem alam semesta, kan gitu. Kalau mau ngomong paling dekat sama kebenaran Tuhan dalam tanda petik, saya nggak ngomong, ini inferensi logika ya. Yang bikin alam siapa? Tuhan. Yang bikin sistem alam berarti juga Tuhan. Yang bikin sistem manusia adalah manusia. Kalau pengen mendekati kebenaran Tuhan, artinya buatlah sistem yang paling punya akar kepada yang sudah dicontohkan, yaitu sistem yang dibuat oleh Tuhan. Makanya sistem itu nek ngarang tok nggak punya akarnya, itu nggak lama pasti akan hilang. Kenapa? Karena dia tidak terbukti. Mungkin sudah dibuat zaman dulu, tidak bertahan, artinya sekarang kita nggak bisa ngelihat nih. Kalau yang bertahan sampai sekarang artinya sudah terbukti bahwa dia sistemnya berjalan. Walaupun kalau dari sudut pandang manusia kita tidak bisa melihat intensi Tuhan, ngelihatnya jadinya sebutannya emergence, sistem yang muncul sendiri dari alam semesta, kan gitu. Ya ini kalau kejauhan kita nantinya ngomong tentang ontologi, ngomong tentang konsep-konsep yang sangat basic. Tapi intinya tentang artificial itu kuncinya. Artificial itu yang muncul dari manusia untuk memenuhi tujuan manusia. Artificial intelligence. Kenapa akarnya gimana? Akarnya dari natural intelligence. Artificial rumput palsu. Karena ada rumput asli. Ya, intinya seperti itu. Sistem apakah harus artificial atau tidak? Balik lagi. Sistem yang mana gitu. Matur nuwun.